min min Jadi gini, kan karena ini Ramadan juga, pasti orang saat ini banyak juga yang lebih meningkatkan ibadahnya. Nah, saya sudah bersama Mas Denny, beliau adalah Vice President dari Learn Quran. Markasnya sebenarnya ada di ruangan sana sih Mas. ruang ini apa sih, kode Margona Coworking Space. coworking space ya. Oke. Mas Denny ini alumni UI, Fakultas Ilmu Komputer 2012. Oke, Mas Denny bisa diceritakan nggak Learn Quran ini apa sih gitu? Oh iya, iya. Jadi Learn Quran ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang Quran dan teknologi. Nah, kita per 2018 kemarin bentuk yayasan. Jadi seiring dengan terbentuknya produk kedua kita, Learn Quran Tafsir, kita bentuk yayasan karena kita melihat peluang donasi, infak, sodako itu sangat besar peluangnya dalam konteks startup muslim. Akhirnya kita bikin yayasan dan alhamdulillah dari sana terkumpul sekitar 400 juta lah sampai sekarang dari mulai donasi dan berbagai macam dana hibah dan sebagainya gitu ya. Itu crowdfundingnya sama siapa aja? Kita bisa.com. Oh, kita bisa. Kita.com sih kebanyakan, lalu Launchgood, kayak kita bisa tapi buat luar negeri gitu. Oh. Lalu kita ikut program pemerintah dan dana hibah gitu, dan itu buat produk kedua kita. Tapi track back belakang tahun 2015 tuh ada alumni Fasilkom senior saya, Bang Muhammad Sani, yang sekarang menjadi founder Bang dan Sani, oh iya, Bang CEO dari Learn Quran. Jadi beliau bikin pertama kali namanya Learn Quran aja. Nah, aplikasi Learn Quran ini itu khusus buat belajar tajwid. Kita ngerasa ini sebuah masalah besar karena ternyata masalah buta huruf Quran itu di Indonesia itu mencapai 65%. Buta Quran di Indonesia mencapai 65%. Nice. Nah, data dari Republikasi bilangnya 50% ya. Ada beberapa versi tapi yang pasti kebanyakan bilang di atas 50%. Itu ada yang 55, ada yang 50% dari Institut Ilmu Quran bilang 50%. Nah, ini masalah yang sangat besar bagi umat muslim terutama di Indonesia. Kenapa? Karena Quran ini jadi sebuah petunjuk buat umat muslim. Yang mayoritas Jadi, kita muslim. ya, kita baca Quran tuh harusnya kita menjadi sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Kalau kita nggak baca Quran nggak mungkin kan. Kita tahu pedoman bahwa beriman sebegini, bacaan Al-Fatihah tuh yang menjadi bacaan kita minimal 17 kali sehari itu ada di Quran. Kan? Kita kalau nggak baca Quran bisa jadi tidak tenang hidup kita gitu. Nah, buta huruf Quran sampai 65%. Artinya yang dapat manfaat dari Quran gitu ya, yang maksudnya secara dalam konteks untuk membaca, mempelajari dan sebagainya itu cuma sekitar 30 sampai 50% ya, gitu, 35 sampai 50%. Ini sebuah hal yang sangat menyedihkan gitu ya buat negara yang katanya mayoritas muslim. Yang katanya mayoritas 250-40 orang lah kira-kira, 240 juta orang. Sekarang 267 juta. Ya dikali 85%, 85 muslim gitu ya, sekitar 230-240 juta orang di Indonesia. Ini buat negara mayoritas muslim katanya. Gimana kalau kita agak lompat ke negara minoritas muslim, soalnya Cina gitu kan? Nah, ini Learn Quran ini sengaja dibuat namanya Learn Quran karena bukan untuk di Indonesia aja. Betul, karena kita mikir juga buat saudara-saudara kita dari Indonesia separah itu ya, gimana saudara kita di Cina yang sekarang dibredel isunya cukup sulit untuk baca Quran gitu kan. Lalu saudara kita misalnya di Perancis, kita nggak bisa buat melihat oh di sini ada pelang cari guru Quran, bunyi nomornya ada Kayak bimbel manual, offline manual. tapi nggak kayak kita kondisi yang alhamdulillah beruntung ini gitu ya. Tapi muslim-muslim di luar negeri itu sangat sulit untuk cari Islamic Center dan guru tajwid yang kompeten. Nah, akhirnya kita semangat buat bikin aplikasi Learn Quran ini. Tapi sekarang namanya berubah jadi Learn Quran Tajwid. Learn Quran Tajwid. Iya, Learn Quran Tajwid. Jadi ini khusus belajar tajwid Quran. Nah, alhamdulillah Learn Quran Tajwid sampai saat ini udah 1,7 juta orang yang pakai di seluruh dunia. Di seluruh dunia. 1,7 juta. Ya, per hari ribuan orang yang menggunakan. Lalu udah di 150 negara di download gitu ya. Dan kenapa sih kita ingin bikin Learn Quran ini? Karena Allah bilang ya, katanya sebaik-baik manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mengajari Quran,
mempelajari dan mengajarkan Quran gitu. Jadi kita semangat buat bikin ini karena kita ingin mencapai tingkat sebaik-baiknya orang gitu. Wah kayaknya kalau menarik atau mendapatkan manfaat juga ya dari buat individu, buat kita sendiri ataupun buat orang banyak. betul, jadi kita ingin bisa jadi peringkat sebaik-baiknya manusia yang kata Rasulullah itu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya gitu. Pun juga kita semangat juga dari hadis lagi dari riwayat Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah bilang bahwa ada 3 tipe orang yang melalaikan Quran. 3 tipe orang tuh kayak apa? Pertama lo orang yang nggak mau membaca Quran. Jadi dia nggak mau belajar Quran, nggak mau baca, nggak mau belajar tajwid gitu ya. Itu termasuk orang yang melalaikan Quran. Kedua adalah orang yang udah belajar tajwid, tapi dia tidak mau berusaha memahami. Jadi dia udah belajar tajwid tapi nggak mau memahami tafsirnya, nggak mau mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang lebih paham gitu ya. Yang ketiga, dia udah berusaha belajar tajwid, udah berusaha belajar memahami, tapi dia juga tidak mengamalkan Ya. gitu. Jadi tadi ya, pertama tidak berusaha untuk membaca, tidak berusaha untuk membaca, berusaha belajar membaca dan membaca gitu ya. Kedua, tidak mau berusaha belajar memahami, tidak mau berusaha belajar memahami ya. Yang ketiga adalah tidak mau berusaha mengamalkan. Gitu. Jadi per masing-masing amalan Quran tersebut kita bikin aplikasi. Oh, dari 3 itu. Iya, pertama belajar membaca Quran. Ya. Kita bikin namanya Quran tajwid supaya orang lebih mudah untuk belajar tajwid Quran. Yang kedua adalah buat memahami. Kita bikin namanya Quran tafsir. Oh Jadi iya. buat memahami Quran. Yang ketiga kita bikin Quran takmal. Takmal itu jadi buat mengamalkan Quran. Oh. Tapi aplikasi sampai saat ini baru jadi Quran tajwid sama Quran Baru tafsir. 2 ya. Ongoing berarti. Ongoing takmal. Ya harapannya dalam waktu dekat bisa, cuma sekarang kita memang lagi fokus yang udah aplikasi pertama dan kedua sih. Yang berapa tadi udah 1,7 juta kira ya. itu di 150 negara. Wow. Dari Fakultas Ilmu Komputer. Kalau Bang Sani dari Fasilkom juga. Tapi S2-nya di Glasgow. Oh. Selain tadi 2 aplikasi yang itu yang untuk baca dan untuk memahami kan yang itu masih ongoing nih. Iya. Perjalanan si Learn Quran bisa sampai di titik ini tuh gimana sih? Atau latar belakangnya selain tadi data-data yang ada yang 65% buta Quran, ya buta huruf Quran, atau ada nggak sih cerita lain yang latar belakangnya sehingga membuat teman-teman atau tim Learn Quran ini yuk kita buat yuk, atau gimana tuh sampai berkumpul antara Bang Sani bersama Mas Dian? Kalau Bang Sani memang ya saya juga kalau melihat beliau subhanallah ya, maksudnya di saat mungkin beliau kan pernah ditawari juga kerja di Facebook gitu. Di saat beliau lulus dari Glasgow tahun 2014 atau 13 saya lupa, tapi setelah itu ditawarin kerja di Facebook untuk jadi head di Indonesia region gitu ya. Tapi ditolak karena beliau semangat untuk pekerjaannya ditolak dari Facebook. Gajinya bisa mungkin 50 juta kali ya dengan kurs saat itu ya. Tahun berapa? Tahun 2013 atau 14 saya lupa sih, pokoknya begitu beliau lulus dari Glasgow. Dari situ per tahun 2015 tahun baru diseriusin itu sama Bang Sani di awal. Saya itu masih intern, jadi masih intern bikin aplikasi waktu itu semester 5 di Fasilkom UI. Bang Sani udah lulus dari Glasgow, saya intern di Learn Quran sampai perjalanan sampai sekarang gitu. Per 2018 kemarin kita buat aplikasi kedua tadi Learn Quran Tafsir. Itu sih itu 2015 sampai kan kalau di UI ada jadi buat yang belum tahu, di UI itu ada DIIB, Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis ya Universitas Indonesia. Itu direkturnya Pak Dr. Taufik. Nanti kapan-kapan kita coba ngobrol sama Pak Dr. Taufik. Jadi di DIIB itu kayak apa sih, wadah untuk startup yang benar-benar baru merintis ya, startup rintisan sih, cuma benar-benar mereka yang nge-guide, terus kasih pelatihan, juga kasih pendanaan juga ya. Ada pendanaan. Jadi Learn Quran sempat dapat juga dari DIB atau dapat sih di tahun 2019 kemarin. 2019. Dapatnya apa? Dari mana? Kita Wincubate.
Oh iya juga. Kan ada CPPT. Oh CPPBT, CPPBT. kita dapat juga tapi dari 2019 juga sih Nah, sebenarnya. Tapi buat yang dari belum tahu, tim- CPPBT itu calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Betul. Kalau PPBT perusahaan pemula berbasis teknologi. Dapat berapa kemarin? Ratusan juta. Wah, pantas bisa nyewa tempat sebesar ini ya. Terus kalau misalkan ada adik-adik yang dari Fasilkom atau adik-adik yang dari fakultas lain di UI khususnya nih ingin bergabung sama Learn Quran tuh memungkinkan nggak sih gitu? Karena kan kayaknya Learn Quran udah cukup besar juga gitu. Atau memang dari Learn Quran sendiri udah ada apa sih rencana gitu untuk rekrut dari mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa Total berapa sekarang yang kerja di kalau LQ? di Quran sekarang ada 11. 11. Iya, Ada 11. 11. Itu di luar CEO ya? Termasuk Termasuk CEO, Sani. termasuk Basani. Kalau dari LQ gimana? Kalau Ada dari mahasiswa ya. Yang mahasiswa. Barangkali iya, nih ada mahasiswa yang mau gabung, coba mau part time gabung Iya, sama iya. Learn Quran gitu. Kita biasanya membuka sih kalau yang lagi di fase liburan gitu, kita senang kalau ada yang bisa magang di sini ya. Tapi memang kalau di Learn Quran itu gimana ya, kita agak cukup menyeleksi orangnya sih sebenarnya. Maksudnya Apa biasanya kualifikasinya? ya kita pertama memang kita sangat mementingkan akhlak ya, Mas Heru ya. Jadi Learn Quran itu sistemnya kan memang kita work from home defaultnya. Jadi nggak harus ke kantor, Remote gitu ya? remote gitu. Jadi kita ngirim log aja. Nah kalau kita berusaha banget bohong tuh kan di log, kita ngerjain apa segala macam, tapi ternyata di reality dia nggak kerja gitu. Nah kita mengedepankan akhlak sih pertama, kita lihat track record dan udah di organisasi mana aja sih So, sebenarnya. buat yang mau gabung sama LQ, nomor 1 akhlak. Iya. Lanjut. Nah yang kedua tentu kompetensi. Kompetensi. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang ngerjain aplikasi Quran juga harus orang-orang yang kompeten gitu ya. Karena kalau developernya aja nggak jago gitu ya, aplikasi Quran ini bakal balap jauh sama aplikasi-aplikasi yang sudah bukan amal gitu kan, tujuannya punya profit dan sebagainya. Aplikasi Quran ini juga kita itu termasuk alhamdulillah SDM-nya bagus-bagus ya. Ada Ustaz Fajri Ramadan ini sekarang beliau lagi S2 di Madinah, jadi di King Saud University. Beliau yang jadi advisor, jadi konten yang ada di luar dicek satu persatu sama beliau, yang tajwid dan tafsir maupun yang tafsir. Sempat lihat sih di Instagram itu. Baca sama beliau, dibaca, divalidasi, lalu kalau ada yang salah dibetulin lah sama beliau. Lalu kita juga ada Fikri Haji. Pak Haji ini yang jadi guidance guide-nya buat aplikasi Learn Quran Tafsir, karena kan Learn Quran Tafsir ini AI ya, jadi pengennya aplikasi jadi search engine tapi bisa nyari di Quran. Kalau itu automatically. algoritmanya yang bikin Pak Haji. Dan beliau ini lagi S3 di Edinburgh di gitu. University. Kapan-kapan kita ngobrol sama Bang juga nih. Kalau Bang Mas Denny sendiri sekarang kegiatannya selain di sini apa sih? Saya sekarang di sini kuliah aja sih, tapi insya Allah Tapi S2 kan? iya kuliah Di sini juga? di sini juga Di UI juga? Iya, minggu depan sidang. Wah, 2000 masuk 2017 ya? Berarti lulus langsung? 2018 Februari. Oh, Februari. 2018 Waktu ketemu saya itu di jalan ya? Di jalan. Ya, lagi tesis ya. ya. Terus hambatannya apa aja sih sampai sekarang ini? Kan kita tahu nih sekarang startup benar-benar banyak banget gitu kan, mau e-commerce atau apa dan yang lainnya gitu. Gitu ya. Mungkin kalau hambatan yang unik buat kita sih itu adalah hambatan sebenarnya mungkin tadi ya buta huruf Quran ini yang masih tinggi banget, masih terus sebenarnya. Jadi orang tuh sebenarnya belum sadar bahwa baca Quran, belajar Quran itu penting gitu, dan mungkin orang-orang Indonesia yang ada di sini juga gak punya kesadaran itu pada akhirnya. Jadi tadi memang masalah buta huruf Quran yang tinggi itu didasarkan kalau ditarik ke akar masalahnya kemungkinan besar ya, mungkin belum ada risetnya sebenarnya. Kami duga itu adalah masalah kesadaran. Apa? Kesadaran bahwa ya buta huruf itu terjadi karena tidak tahu bahwa belajar Quran seperti itu. Kayaknya ngaruh juga karena memang indeks minat membaca kita rendah juga sih. Iya,
Katanya penelitian tuh setahun setiap warga negara itu hanya membaca, warga negara Indonesia cuma baca 27 lembar. Oh. Nah nggak tahu itu yang 27 lembar buku atau bacaan apa gitu. Iya, koran mungkin bisa juga ya. Ya, padahal penetrasi internet kita nomor 4 tertinggi di dunia. Kalau kita kaitkan minat baca kita rendah, tapi penetrasi internetnya nomor 4. Nah pertanyaannya, apa yang dilakukan di internet? Iya, nggak baca mungkin. Iya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya kalau mungkin pembelajaran lewat video juga YouTube sebagai platform ya mungkin positif dan kita juga sebenarnya ingin berkontribusi di sisi internet itu kan banyak banget ya kontennya ya, yang negatif juga banyak banget gitu kan. Tergantung kita menggunakannya. Iya, kita ingin kontribusi dengan memberikan konten positif juga dengan bikin aplikasi Al-Quran ini. Kalau dari LQ metode untuk promotnya gimana caranya menyasar? Kebanyakan penggunanya siapa sih? SD, SMP, SMA, mahasiswa. Pengguna kita macam-macam ya sebenarnya. Jadi kalau dari demografi umur, kebanyakan justru milenial kalau berbagai tafsir ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya seumuran kita sih Mas Heru. Seumuran saya mungkin hampir milenial. Tapi kalau di segmenting lagi, sebenarnya orang yang pakai aplikasi kita tuh yang memang sudah tumbuh dalam hatinya untuk belajar Quran. Jadi itu tipe-tipe user yang justru dalam perspektif kita itu user yang semangat, retensinya tinggi, buka aplikasi Quran terus, gitu ya, aplikasi tajwid dan tafsir kita. Gitu. Sempat ada surveinya nggak sih untuk pengguna? Oh kita ada data di Google Analytics sih. Jadi data terupdate dari tahun 2012 sampai sekarang ada terus. Kita ada sampai ke tingkat persentase sih sudah. Terus kalau buat untuk promonya gimana tuh? Iya. Apa pernah ada ke sekolah atau ke sebenarnya- pesantren gitu? Iya iya. Kalau itu mungkin akan kita jalankan ya, tapi memang Al-Quran ini sebagai software kita sangat minim budget untuk marketing. Jadi banyak tuh untuk pengembangan produk dan alhamdulillah dari situ kalau Mas Heru cari dengan keyword Al-Quran tuh insya Allah kita peringkat 1 di Google. Gitu. Jadi Atau karena unik? ya jadi emang kita sengaja juga milih nama itu supaya dia Pernah ganti nama apa sebelumnya? belum pernah sih. Belum pernah dari awal itu. Enggak sih, pertama Al-Quran jadi Al-Quran tajwid Tajwid. sama Al-Quran tafsir. Oke. Jadi masih Al-Quran juga. Kalau rencananya ke depan gimana nih? Iya, ke depan akan gimana ya? Jadi kita sebenarnya punya mimpi supaya nanti Mimpi terbesarnya apa atau target buat jangka panjang dan jangka pendeknya? ya jangka panjang sih tentu saja kita ingin melanjutkan mimpi kita untuk bikin aplikasi buat belajar mengamalkan Quran tadi ya, sama Yang sebenarnya ketiga karena- itu tadi ya? Yang keempat sih sebenarnya. Nah, saya agak Oh, ya, lupa ada lagi ya, Nah, yang jadi keempat. Yang ketiga ini adalah karena nih mau menghafal Quran itu cukup tinggi di Indonesia. Kita ingin bikin namanya Al-Quran Tahfiz. Jadi Al-Quran Tahfiz, baru Al-Quran Tahmal. Yang milestone ketiga Al-Quran Tahfiz. Itu jangka panjang ya kalau kita ingin bikin produknya Al-Quran nanti. Meskipun sekarang banyak juga sih alternatifnya kayak seperti Adi Hidayat tuh bikin metode Quran Taisir yang udah ada aplikasi juga gitu ya. Dan ada juga sih yang udah ada di luar negeri. Nah kalau mimpi yang lain lagi adalah buat ini masing-masing produk ada mimpinya masing-masing. Kalau Al-Quran tajwid Masing-masing produk tuh ada Tanjua ya. ada iya, Al-Quran iya tajwid sama leadernya tafsir. tuh beda-beda atau Kalau tajwid Bang Sani, kalau tajwid bang tafsir Sami, saya. tafsir masih Iya. ada. Oke. Kalau tajwid itu mimpinya kita ingin orang itu bisa verifikasi bacaan mereka itu pakai AI, machine learning, jadi voice recognition. Jadi dia baca, Itu langsung ada skornya. ada skornya dan dia tahu di mana salahnya, Ya, lalu gitu. Lalu si ada AI pesan. ini ngasih tahu feedback. Oh. Ya, itu mimpi kita. Kita udah riset sampai ke Mesir. Jadi ada seorang peneliti di Mesir, enggak seorang sih, beberapa satu lab gitu. Nah mereka juga belum terlalu canggih sebenarnya, itu yang paling maju di dunia gitu. Jadi kita udah coba riset yang di Indonesia juga ada, lalu ada juga di Timur Tengah lagi. Oh di Indonesia udah ada? Udah ada aplikasi iOS. Tapi memang masih perlu ditingkatkan juga sih. Kami juga ini sih nanti kalau memang sudah jadi dia akurasi bisa di atas 95%. Kalau bisa 99%. Feedback yang kesalahan tadinya. Iya, karena kita ngeri juga sih karena Iya, gitu ya iya, kalau dia benar. ngasih rekomendasi yang
ternyata salah kita menyesatkan jadi tapi segala upaya untuk sana insya Allah nilai pahala juga sih. Maksudnya teman-teman kita yang mungkin akurasinya belum pas banget juga, saya optimis soalnya memang langkah awal memang harus gitu kan. Susah juga sih untuk mungkin yang sangat yang akurat gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri dana yang dibutuhkan juga banyak banget gitu buat bikin itu. Kalau dari Quran sendiri akan memungkinkan nggak sih yang connect sama guru ngaji offline gitu? Kita atau sebenarnya jasa? Itu mungkin akan kita buat juga ya, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat sih. Tapi ada ke arah sana juga ya? Ada juga sih Ada ke arah sana. Buat ya karena belajar ngaji memang lebih sempurna sama guru sih. Iya, mungkin kan ini sebagai alternatif, tapi ketika memang animonya besar dan kemauannya juga ada gitu, mungkin ketika ada di apps-nya ini akan lebih lengkap aja. Betul. Gitu sih. Iya, kalau ada guru memang lebih bagus sih ya. Iya. Dari saya juga. Kalau buat Al-Quran tafsir, tapi buat Al-Quran aja deh. Kalau buat Al-Quran tafsir kita inginnya bisa scanning Google. Jadi misalnya kita tuh Google itu kan search engine, tapi banyak banget data setnya kan. Jadi dia crawling dari berbagai macam website yang ada di dunia, seluruh website ya, yang ada di dunia, kecuali mungkin website yang ada di deep web atau dark web gitu kan. Nah itu nggak ada. Memang itu ada deep banget. Iya deep banget, itu nggak ada di Google. Nah kalau Google datasetnya kan seluruh website. Nah tapi Al-Quran tafsir itu pengennya datasetnya Quran. Iya. Dan tafsir Quran gitu. Datasetnya Quran. Iya, dan tafsir Quran. Dan Jadi tafsir Quran. mimpi kita tuh orang tuh bisa jadi apapun di Quran. Iya. Gitu sih. Itu buat Al-Quran tafsir. Kalau yang tadi 150 negara, perkembangan di 150 negaranya itu gimana? Jadi sebenarnya kalau dari prioritas ya, bukan prioritas sih. Paling besar berarti terlebih di Indonesia. Iya, paling besar di Indonesia itu seperempat lebih. Di Indonesia lalu kedua itu ada siapa kedua kalau nggak salah sih, kedua ini India kalau nggak salah. Nah, ketiga itu India banyak juga. ya, ketiga itu US, keempat itu UK, baru negara-negara lain di Eropa. Nah, kayak gitu sih. Perkembangan berarti di luar pun terus meningkat ya. Terus juga. Ada nggak yang mau disampaikan atau mau dipromosikan untuk Quran? Gitu. Ya kalau buat dipromosikan teman-teman kalau mau tahu Quran lebih jauh bisa ke learn-quran.co. Itu website kita yang ada Quran. Nanti saya taruh di link oh, iya, di link bawah ini ya. Itu ada di situ teman-teman. Instagram kita juga ada di Learn Quran App. P-nya 2 app. Ada di Play Store, iOS. iOS juga ada. Ada juga ya. iOS juga ada. Tapi iOS ada Quran tajwid aja. Kalau tafsir di Play Store juga ada. Tajwid ada di dua-duanya. Ada di dua-duanya. Nah, soalnya Quran tafsir tuh mainly di website kita. Oh iya. Jadi kita web-based memang. Itu sih kalau sosmed kita, tadi ada Twitter juga, YouTube juga ada. Kita ada kajian-kajian offline juga kita juga bikin. Oh ada. Sering ada ini juga nggak sih kayak seminar atau kajian offline yang datang ke kantornya sih? Oh iya, kita ada gitu. rekaman juga di YouTube. Jadi Ustadz Fajri yang ngisi, beliau ngisi tafsir Juz 30, lalu tafsir tematik. Ada juga ya di channel YouTube juga. Di channel YouTube kita. Oh yes, mantap. Ya mungkin itu aja Mas Denny. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di sini. Pantau terus